Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu semangat. Jangan lupa, jika ingin bepergian, selalu menggunakan masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjauhi yang namanya kerumunan. Baiklah, anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, sayuran biasanya bukan merupakan menu favorit anak-anak. Umumnya, anak-anak tidak menyukai sayuran. Hal ini kenapa? Mungkin karena rasanya yang langu dan sedikit tidak enak di mulut dibandingkan dengan buah-buahan yang memiliki rasa manis, asam, dan menyegarkan. Apalagi jika sayuran yang dimakan secara mentah-mentah amat tidak disukai oleh anak-anak maupun remaja. Iklim tropis yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat menguntungkan untuk tumbuhnya berbagai tanaman sayuran. Di Indonesia sendiri, sebagai negara agraris, ini membuat tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik dan dapat menghasilkan yang namanya beraneka ragam macam jenis sayuran. Dan itu patut kita syukuri sebagai anugerah Tuhan yang tiada tara kepada tanah air Indonesia ini. Anak-anak semuanya, untuk pertemuan minggu ini kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Adapun subpokok bahasan yang akan kita pelajari pada bab 4 ini diantaranya adalah pengertian bahan pangan hasil samping sayuran. Yang kedua, klasifikasi bahan pangan hasil samping sayuran. Yang ketiga, kandungan dan manfaat apa yang terdapat dalam bahan pangan sayuran tersebut. Yang keempat, bagaimana teknik pengolahan pangan tersebut. Yang kelima, pengolahan bahan pangan hasil samping. Dan yang keenam, bagaimana cara penyajian dan pengolahan serta pengemasan daripada pengolahan bahan pangan sayuran tersebut. Baiklah, anak-anak semuanya, Anda lebih memahami materi tersebut? Silakan disimak videonya baik-baik. Baiklah anak-anak semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang ada di bab 4, yaitu tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Dan pada subtema kali ini kita akan membahas materinya, yaitu tentang pembuatan atau pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Agar suatu produk pengolahan berhasil dengan baik, ini maka perlu yang memperhatikan tahapan ataupun proses pembuatan pengolahan pangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pembuatan, penyajian ataupun pengemasan, dan evaluasi. Alasannya, ini adalah agar dapat dihasilkan karya pengolahan yang sesuai kegunaan, nyaman dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kehidupan manusia. Yang pertama, kita akan bahas tahapan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan. Yang A, perencanaan. Dalam perencanaan, seperti biasa kita harus menyiapkan identifikasi kebutuhan dan juga ide gagasannya. Identifikasi kebutuhannya, ini pada hari Minggu, pagi hujan deras, tiada henti, kemudian juga udara dingin, dan perut terasa lapar.
Sementara bahan yang ada di lemari es itu ada sedikit wortel, kentang, buncis, kemudian juga kubis dan daun bawang. Ide gagasannya tercetus sebuah ide untuk membuat sayur sop agar dapat menghangatkan tubuh dan bersemangat mengisi hari libur. Selanjutnya, yang bagian B-nya yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini, hal yang perlu dipersiapkan yaitu berupa bahan. Bahan sayuran yang diperlukan untuk pembuatan sayur sop yaitu berupa buncis, kemudian wortel, kentang, kubis, daun bawang, seledri, ceker ayam sebagai kaldu dan air secukupnya. Sementara untuk bahan bumbunya yang diperlukan itu berupa garam, gula, merica, bawang merah, dan bawang putih. Adapun alat-alat yang diperlukan diantaranya berupa kompor, panci, telenan, teko air, baskom, sendok sayur, sendok makan besar atau kecil, dan juga ulekan batu serta pisau. Ini untuk alat-alat yang dibutuhkannya. Kemudian yang kedua yaitu proses pembuatannya. Ya, yang pertama proses pembuatannya, cuci semua bahan dengan bersih. Bersihkan kulit halus wortel, kemudian potong juga ujung dari sayur buncis, kupas kulit kentang, dan potong bagian yang kotor dari kubis. Ini semuanya dibersihkan terlebih dahulu kulitnya. Nah, selanjutnya bersihkan daun bawang, daun seledri, serta kupas bawang merah dan bawang putih. Nah, kemudian dipotong-potong kecil-kecil. Ya, semuanya dipotong sayuran sesuai keinginan dan taruh dalam baskom ataupun piring. Nah, setelah dipotong, iris tipis bawang merah sedikit untuk ditumis agar sayur sop beraroma harum. Kemudian, bersihkan ceker ayam dengan memotong kuku ceker dan membuang bagian kulit ceker yang keras. Nah, setelah dibersihkan semuanya, ya, didihkan air dalam panci secukupnya. Kita didihkan dulu. Setelah didihkan, ulek bumbu bawang merah dan bawang putih yang telah dipotong dan taburi garam secukupnya. Selanjutnya, masukkan ceker ayam ke dalam air yang mendidih. Nah, setelah selesai, tumis irisan bawang merah hingga sedikit kekuningan. Kemudian, berikutnya, warna dan harumnya tercium, tambahkan 2 sendok makan air agar bumbu tidak gosong. Selanjutnya, taruh tumisan bumbu pada piring kecil. Langkah berikutnya, masukkan tumisan bumbu pada panci kaldu, ceker, dan aduklah. Nah, setelah diaduk, kemudian masukkan sayuran satu persatu dimulai dari bahan yang keras, yaitu kentang. Setelah setengah matang, baru masukkan wortel, buncis, dan terakhir kubis. Kemudian diaduk hingga tercampur semua bahannya. Nah, kemudian masukkan garam dan gula, daun bawang, serta seledri potong. Nah, setelah selesai semuanya, masak selama 2-3 menit dan aduklah hingga tercampur semua bahan sayuran, sayur sop, kemudian matang. Nah, setelah itu, bagaimana penyajiannya? Untuk penyajiannya, ini sayur sop diletakkan pada sebuah mangkuk. Ya, kemudian pengemasan sayur sop bisa dilakukan dengan menggunakan mangkuk kertas ataupun styrofoam yang tahan panas, yang disusun bertingkat dengan wadah plastik untuk nasi. Ini untuk pengemasannya. Selanjutnya yaitu evaluasinya. Dalam evaluasi ini biasanya diakhiri dengan cara mencicipi sayur sop tersebut, hasilnya apakah masakannya rasanya sudah baik atau belum.
Nah, itu yang termasuk ke dalam evaluasi. Kemudian jika ada yang kurang sesuai, itu buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan jika akan membuat sayur sop kembali. Berikutnya yang kedua yaitu tahapan pengolahan bahan pangan sayur menjadi minuman kesehatan. Perencanaannya yaitu ide gagasan dan identifikasi kebutuhan. Dalam perencanaannya yaitu identifikasi kebutuhan, di mana siswa belajar terus-menerus dalam menghadapi ujian akhir semester yang menyebabkan kelelahan pada mata. Sehingga ini perlu yang namanya perencanaan fisik. Dalam perencanaan fisik ini, gagasan yang tercetus adalah membuat minuman kesehatan untuk melindungi mata karena lelah dan mencegah mata minus, yaitu membuat jus wortel dan tomat. Kemudian pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan, persiapannya yaitu bahan. Bahan yang dibutuhkan yaitu berupa wortel dan tomat, di mana perbandingannya yaitu 2/1. Kemudian madu atau juga gula secukupnya, kemudian juga es batu atau air matang secukupnya. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, alat. Alat yang dibutuhkan yaitu berupa telenan, pisau, blender, saringan, dan sendok. Selanjutnya yaitu proses pembuatannya. Dalam proses pembuatan ini ada dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pengupasan dan pencucian bahan terlebih dahulu. Yang pertama, kupas wortel menggunakan pisau. Kemudian, cuci bersih wortel dan tomat. Nah, setelah cuci bersih semuanya, barulah masuk ke pembuatan jus wortel tomatnya. Nah, tahapannya yang pertama, potong wortel dan tomat agar lebih cepat hancur. Kemudian, masukkan wortel dan tomat yang setelah dipotong, serta tambahkan es batu ke dalam gelas blender. Kemudian tutup gelas blender, pasang kabel listrik blender pada stop kontak listrik, lalu tekan tombol untuk menghidupkan blender. Berikutnya, biarkan blender bekerja selama 2 menit, kemudian matikan mesin blender, lalu tuang jus wortel tomat pada gelas saji. Nah, selanjutnya, apabila ingin mendapatkan jus tanpa serat, kita dapat menyaringnya dan menekan ampas wortel tomat dengan sendok sehingga hanya tersisa jus murni tanpa ampas. Selanjutnya, sesuai selera, silakan diberi gula atau madu secukupnya dan diaduk sampai tercampur rata. Nah, jika kurang seleranya ingin lebih manis, silakan tambahkan gula ataupun madu secukupnya. Nah, penyajiannya ataupun penyajiannya itu bisa ditempatkan pada gelas panjang dengan sedotan ataupun bulat, ya, pendek yang cantik. Nah, itu terserah jenis daripada gelasnya. Kemudian siapkan es batu di piring kecil jika ingin terasa lebih dingin. Nah, sedangkan untuk pengemasannya, ini bisa dituang ke dalam gelas plastik yang bisa dibawa pulang dengan menggunakan tutupnya. Kemudian dievaluasi, ini di akhir pembuatan pengolahan bahan pangan sayur menjadi minuman kesehatan. Ini jika ada yang kurang sesuai, itu buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan saat akan membuat minuman jus kembali. Nah, itulah materi pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini dapat dimengerti dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.